Ketemu lagi dengan Bang Ox. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Silahkan menonton. Banyak keluarga di desa Dongshan, karena sempat mengeringkan sayuran sebelum bencana, kini merebus semuanya dalam panci, menambahkan minyak sedikit, dan selesailah makan malam tahun baru. Tidak ada siomay atau pangsit. Bagaimana mungkin tanpa daging dan sayuran? Simpan saja jika bisa. Dibandingkan dengan kehangatan dan kemewahan di kediaman keluarga Yu, rumah besar keluarga Yu tampak jauh lebih sepi. Wanita pintar pun tidak bisa membuat makanan tanpa bahan. Zhang, sehebat apapun, tidak bisa menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Awalnya, Nyonya Zhang tidak percaya pada ucapan Yu Hai, mengira ia hanya berbohong. Sayuran di ladang belum sempat dipanen, semua habis dimakan belalang. Untunglah, saat biasanya menggali sosis laut, Nyonya Zhang juga sempat menggali beberapa kerang dan membuatnya menjadi kerang kering. Rumput laut dan sayuran laut ikut dikeringkan, dan kini semuanya direbus dalam satu panci. Ditambah seekor ikan sedang yang dibawa pulang Yu Dashan beberapa hari lalu, akhirnya bisa makan ikan juga. Para nelayan di tepi pantai sudah bosan makan ikan dan kerang. Zhang Gan menambahkan minyak saat memasak, hanya direbus dengan air biasa dan sedikit garam. Rasanya bisa dibayangkan. Nyonya Li mengerat-kerat daging kerang tanpa rasa, menelan pelan, lalu mendecakkan lidah Bu. Kayaknya Yu Hai benar-benar sudah memutuskan hubungan dengan kita. Nyonya Zhang mengangkat kelopak matanya, melirik tajam, tapi tidak menjawab. Nyonya Li melanjutkan, aku dengar Yu Hai mengirim lebih dari 10 kilogram daging babi ke rumah pamanku. Lemaknya tebal 3 jari, lengkap dengan kantong tepung putih seberat 20 kilogram. Dia juga kasih banyak kubis Cina dan lobak. Pasti makan malam tahun baru di rumah pamanku penuh minyak dan kuah. Bu, aku kan sudah bilang suruh ke rumah paman kedua beli daging berlemak, tapi kamu tidak mau kasih uang. Sekarang aku iri. Heizi mengerutukan kening, mengunyah pankek gandum kasar, mengeluh pada ibunya. Ia sudah menjadi pegawai tetap di dermaga, dalam setahun menabung tidak kurang dari 10 tael perak. Nenek tidak mau memberi uang untuk beli daging, jadi ia hanya bisa membayar sendiri. Mengapa keluarga harus membeda-bedakan? Ibunya bahkan menolak memberinya uang. Katanya kalau beli daging, belum tentu bisa dimakan, malah akan menjadi rejeki bagi paman kedua. Benar-benar. Andai saja keluarga bisa pisah seperti keluarga paman kedua. Ayah pergi memancing, dia bekerja di dermaga, ibu mengurus rumah. Pasti tidak makan pankek gandum kasar seperti ini, dan tidak khawatir soal perut. Xiao Doudou mengunyah pankek dengan murung, menoleh ke samping, menolak memakan ikan yang disodorkan Zhao Jangan. Ini mencurigakan. Sudah beberapa bulan sejak Zhang kembali, Nyonya Zhang tidak selalu bisa menyediakan kompor kecil untuk keluarga putra bungsunya. Sejak wabah belalang datang, penghasilan keluarga lenyap. Semua makanan harus dibeli dengan uang, dan uang terus mengalir keluar. Putra tertua, didorong oleh Nyonya Li, hanya menyerahkan separuh dari hasil tangkapannya tiap kali menjual. Dulunya sedikit, sekarang malah berkurang. Di masa bencana, hampir semua desa nelayan bergantung pada laut. Bengkel keluarga Yao membeli sosis laut dan tiram dengan harga tinggi. Jadi tidak hanya desa dekat laut, bahkan desa jauh pun masyarakatnya bekerja dari pagi hingga malam menggali sosis laut dan memetik tiram. Sosis laut di sekitar sudah habis digali. Kalau harus pergi lebih jauh, belum tentu berhasil. Dengan 3 orang lagi di rumah, tabungan keluarga makin menipis. Nyonya Zhang gelisah hingga sakit mulut. Tapi apa daya, putra bungsunya terus membaca buku, jarang keluar rumah. Menantu perempuan yang lebih muda menyulam sapu tangan dan sol dalam untuk dijual di pasar. Uang hasil sulamannya tidak dirahasiakan, semua diberikan pada mertua. Namun prosesnya lambat, hasilnya tidak tinggi. Dibandingkan jumlah mulut yang harus diberi makan, uang itu hanyalah setetes air di lautan. Beberapa bulan saja, rambut Zhang sudah memutih, pinggang bungkuk, tampak 10 tahun lebih tua daripada sebelum Heli. Nyonya Zhao menghela napas pelan, menasihati putranya Doudou, kalau kamu makan banyak ikan, kamu akan tumbuh tinggi. Kalau begitu aku makan sedikit saja. Nanti kalau besar, aku bisa bantu keluarga seperti kakak Shitou. Dengan malu, Shitou kecil memasukkan daging ikan ke mulut, menelannya tanpa dikunyah, lalu meneguk bubur gandum kasar untuk menghilangkan amisnya. Nyonya Li mulai berkata, sini saudara Shitou, dipanggil dengan penuh kasih sayang. Kamu memanggilnya kakak, tapi mereka tidak memperlakukanmu sebagai adik. Pasti mereka sedang makan daging dan ikan enak sekarang, kenapa tidak ajak kamu? Nyonya Zhao melirik tajam, menjawab keras, kakak kedua sudah lama tinggal sendiri. Meski hubungan baik, kita tetap 2 keluarga. Aku tidak seberani itu, tidak ingin mengambil keuntungan dari orang lain. Nyonya Li meletakkan sumpitnya, menuding hidung Nyonya Zhao, menurutmu siapa yang berani? Kamu bilang tidak berani, tapi siapa yang sering bolak-balik ke rumah orang lain makan enak? Katanya ingin mengajari menyulam. Siapa yang kamu bujuk? Di rumah cuma makan sayuran rebus, tapi kamu bawa putramu ke rumah orang lain makan makanan pedas.
Kamu makan lemak sendiri, tidak peduli suami mati kelaparan. Apa kamu istri yang peduli? Kalau urusan bertengkar, Nyonya Zhao bukan tandingan Nyonya Li. Ia marah hingga mata merah. Menjawab getir, aku mengajari Lian Hua dan Xiao Lian menyulam. Keluarga saudara laki-lakiku mengundangku dan dou-dou makan malam sebagai terima kasih. Kakak ipar, kamu memang serakah. Hubungan manusia saling menguntungkan, kalau memberi pasti ada balasan. Duduk di rumah tanpa melakukan apa-apa, menunggu rezeki jatuh dari langit, hanya kamu, kakak ipar, yang bisa. Nyonya Li ingin bicara lagi, tapi Zhang menepuk meja keras. Kenapa kalian bertengkar? Ini malam tahun baru. Apakah menantu tertua dan termuda makan atau minum darimu? Itu adalah kemampuan mereka membuat orang rela menjamu. Kalau kamu punya kemampuan, cobalah juga. Aku akan pukul kalian dengan tongkat besar. Nyonya Zhang semakin tidak suka pada sikap Nyonya Li yang malas dan serakah. Selalu cari masalah. Nyonya Li mengerucutkan bibir, Bu, kamu hanya sayang anak bungsu dan menantu perempuan termuda. Pernahkah kamu pikirkan perasaan anak sulung dan menantu sulung? Kenapa keluarga anak kedua tidak mau lihat kita? Bukankah karena kamu kejam dan menyakiti hati orang? Kalau keluarga tidak dipisah, bukankah rumah besar dan tanah anak kedua akan jadi milik kita? Nyonya Zhang memandang tajam. Menjawab, siapa bilang kaki Yuhai tidak bisa sembuh, dan keluarganya sakit parah hingga akan menyeret kita? Bukan doronganmu dari belakang? Aku tidak akan berani ambil risiko memisahkan keluarga. Pangeran Jing sangat gembira putra bungsunya akhirnya berbicara dengannya. Bukan hanya berani makan belalang, tetapi juga menikmatinya. Putra bungsu itu pergi ke lautan dan tumbuh dewasa. Kemarahannya tidak separah dulu lagi. Selama lebih dari setengah tahun sejak ia pulang, tidak ada masalah yang terjadi. Malahan, ia disukai oleh kaisar. Memikirkan betapa banyak pujian yang diterimanya di ibu kota, Pangeran Jing merasa bangga dan bersyukur. Meskipun hati riang, ekspresi wajahnya tetap serius. Ia mengambil sepotong besar saus belalang dengan sumpitnya, lalu mengoleskannya pada roti kukus seperti yang dilakukan putranya. Saat ia membuka mulut untuk menggigit, Putri Jing buru-buru mencegahnya, Yang mulia, ini terbuat dari serangga. Apakah ayah benar-benar yakin bisa memakannya? Tidak apa-apa. Aku mendengar dari ayahku bahwa di daerah pegunungan barat daya, serangga digunakan untuk menjamu tamu penting. Beberapa jenis serangga kaya akan nutrisi protein, katanya. Jika anakku bisa makan ini, aku sebagai ayahnya, tentu tidak akan mengalami apa-apa. Pangeran Jing mengabaikan larangan Putri Jing dan menggigit roti tersebut. Ia mencicipinya dengan hati-hati. Rasanya sungguh lezat, harum seperti udang. Ju Junyang berkata sambil makan, ini adalah saus belalang hasil fermentasi. Kebanyakan orang tidak akan alergi. Waktu itu, sudah, pelayan istana, makan saus belalang yang belum difermentasi dan seluruh tubuhnya dipenuhi jerawat yang gatal. Meski rasanya enak, tidak semua orang cocok memakannya. Putri Jing membayangkan serangga-serangga menyeramkan yang dimakan ayah dan putranya. Hatinya langsung hilang selera makannya. Wabah belalang yang melanda sepanjang pantai juga sampai ke ibu kota. Banyak bunga di taman istana rusak karena hama itu. Untunglah, bunga dan tanaman langka yang dibawa dari Tanggu telah dipindahkan ke rumah kaca-kaca tepat waktu. Jika tidak, semuanya pasti habis dimakan belalang. Mengingat bunga kamelia dari dinasti Tang, Putri Jing tiba-tiba tersenyum bangga. Di Beijing, banyak orang menyukai bunga kamelia, terutama dirinya dan Nyonya Feng, istri Grandmaster. Dua wanita ini dulunya begitu akrab, sering bertukar tips menanam bunga dan mengadakan jamuan camelia bersama. Hanya mereka yang punya kedudukan dan karakter baik yang berhak hadir dalam acara camelia banquet. Jamuan camelia menarik para wanita dari keluarga terpandang di ibu kota. Mereka yang berhasil mendapat undangan tidak hanya bangga sendiri, tetapi seluruh keluarganya ikut terhormat. Namun masa-masa indah itu tak berlangsung lama. Persahabatan dua penyelenggara yang bagaikan saudara perempuan justru retak. Semua orang di ibu kota tahu bahwa Pangeran Jing sangat menyayangi sang putri. Dan karena hobinya, ia mengumpulkan bunga kamelia langka di istana. Hal ini membuat Nyonya Feng senang sekaligus iri. Senang karena setiap tahun camelia banquet selalu memiliki varietas baru. Tetapi iri karena bunga itu bukan miliknya dan hanya bisa dinikmati sesekali. Nyonya Feng adalah pecinta bunga sejati. Ia tidak hanya suka, tetapi juga pandai menanamnya. Ia pernah membudidayakan varietas kamelia baru dengan tangannya sendiri, yang membuat Putri Jing sangat iri. Oleh karena itu, Putri Jing pun meniru Nyonya Feng dan mencoba menanam bunga kamelia kesayangannya sendiri. Sayangnya, ia kemudian dikenal sebagai pembunuh bunga dan rumput bukan tanpa alasan. Banyak bunga kamelia berharga yang ia rawat justru layu atau rusak. Nyonya Feng beberapa kali memberi nasihat, tetapi Putri Jing malah semakin keras kepala. Sampai akhirnya, seorang pekerja taman bernama Xiao Zhang meninggal karena tertimpa pot bunga saat sedang merawat tanamannya. Nyonya Feng sangat terpukul, tak bisa tidur selama beberapa hari. Pertengkaran hebat terjadi, dan hubungan keduanya pun retak. Jamuan camelia pun akhirnya bubar. Selir, kamu sedang memikirkan apa?
Pangeran Jing memaksa putranya untuk mencoba saus belalang. Saat meminta pendapat selirnya, ia sadar Putri Jing sedang melamun. Putri Jing tersadar, menghela napas, lalu berkata, "Aku ingin tahu apakah bunga dan tanaman langka di lembah yang disebut Yu Lianhua telah dihancurkan oleh belalang. Dulu, ketika Lianhua membawa pelayan keluarga Fang ke sana, mereka mengatakan melihat banyak bunga dan tanaman berharga serta beberapa tanaman tua di dekatnya. Tempat itu sungguh indah. Seandainya tidak takut pada binatang buas, aku juga ingin melihatnya." Ju Junyang mengingat serigala besar bernama Big Ray, lalu mengangguk, "Aku juga pernah dengar tentang tempat itu. Ada serigala abu-abu besar dan kuat tinggal di sana. Namun, serigala itu sangat bijaksana dan bahkan pernah membantu keluarga Yu." Melihat Putri Jing penasaran, Ju Junyang menceritakan singkat pertempuran mereka melawan serigala. Putri Jing berseru, "Lianhua membantu serigala, dan serigala menyelamatkan ayahnya. Tak kusangka hewan juga punya perasaan dan rasa adil. Tapi, jika serigala itu dipelihara di rumah, bukankah akan merepotkan keluarga Yu?" Ju Junyang menjawab, "Aku bilang ke desa bahwa itu hewan peliharaan yang kuternak sejak kecil. Karena tidak nyaman membawanya ke Beijing, aku titipkan ke keluarga Yu. Serigala itu bisa mengerti kata-kata manusia dan tidak akan menyerang jika tidak ada niat jahat. Ngomong-ngomong, apakah makan malam tahun baru tahun ini akan diadakan di istana? Kaisar sudah menyampaikan pesan bahwa jika cuaca terlalu dingin, kita boleh makan malam tahun baru di rumah masing-masing," jawab Pangeran Jing sambil semangat mengoleskan saus belalang lagi ke roti kukusnya. Ju Junyang melihat botol saus belalang yang ia bawa kembali sudah setengah kosong, dan ia memutuskan untuk menyimpan sisanya. Namun, ketika Pangeran Jing melihat hal itu, ia tertawa sambil bercanda, "Anak nakal, kamu ingin menyembunyikan saus belalang ini dan memakannya sendirian agar aku kesal? Tidak akan kubiarkan. Cepat, beri aku 1 toples sebagai tanda baktimu." Ju Junyang sebenarnya hanya membawa 4 toples saus belalang. 2 diantaranya diam-diam diberikan kepada Jenderal Fang. Melihat ayahnya yang tampak usil dengan ekspresi jika tidak memberiku saus belalang, "Kamu tidak berbakti." Ia menahan rasa sakit dan dengan wajah datar memberikan sisa setengah toples kepada ayahnya. Pangeran Jing berkata dengan nada marah namun geli, "Ekspresi apa yang kamu buat? Seperti memotong dagingmu sendiri. Jika kamu suka makan ini, kenapa tidak suruh juru masak kita membuatnya saja? Tidak perlu repot-repot membeli resep orang lain. Bagaimana bisa kami memasak tanpa bahan?" Gumam Ju Junyang dalam hati. Ia memikirkan kantong belalang beku di gudang SU, dan berencana akan pergi ke desa Dongshan ketika musim semi tiba. Sementara itu, Ju Junyang telah meminta Hakim Zhao untuk memperhatikan pembelian tanah di kota Tanggu. Wilayah ini salah satu yang paling parah terkena wabah belalang. Tidak semua keluarga seberuntung keluarga Yu yang tidak mengalami kerugian. Di desa-desa sekitar, sebagian besar ladang gagal panen, dan sedikit sekali keluarga yang masih punya cadangan makanan. Sebelum bantuan dari pemerintah tiba, banyak warga terpaksa membeli makanan dengan harga mahal untuk bertahan hidup. Musim dingin dan musim semi mendatang akan menjadi masa sulit, dan banyak orang terpaksa menjual tanah, ternak, bahkan anak-anak mereka. Karena Tanggu akan diubah menjadi basis pengembangan jagung unggul, dibutuhkan banyak lahan pertanian. Keluarga Yu memiliki lebih dari 170 hektar tanah, tetapi jumlah itu masih belum cukup. Oleh karena itu, Ju Junyang telah meminta Hakim Kabupaten Shao untuk mulai membeli tanah sejak musim gugur, sebaiknya di wilayah berdekatan. Jika tidak bisa dibeli, ia akan menukarkannya nanti. Jika tanah itu digunakan oleh istana kekaisaran dan diberi kompensasi, mustahil bagi pemilik tanah untuk menolaknya. Sementara Ju Junyang sibuk mempersiapkan pekerjaan tahun depan, keluarga Yu di desa sudah mulai bersiap menyambut tahun baru dengan riang. Babi hutan terakhir yang dipelihara di kandang baru saja disembelih. Rumah nenek Lianhua di desa Xishan dan rumah saudara laki-laki pertama keluarga Yu masing-masing menerima kiriman 10 kg daging babi hutan, 20 kg tepung putih, dan beberapa batang kubis Cina. Di tengah musim dingin yang sulit, meski harga beras stabil, banyak keluarga terpaksa menyembelih ternak lebih awal karena khawatir gabah terbuang sia-sia. Harga daging babi melonjak menjelang tahun baru, dan keluarga kaya di kota telah memesan lebih dulu. Rakyat biasa hanya bisa pasrah. Namun, hadiah dari keluarga Yu seperti bantuan tepat waktu. Saat itu salju turun deras, jalanan sulit dilalui kendaraan. Yu Lianhua dengan semangat menerima tugas mengirimkan hadiah tahun baru. Kereta luncurnya yang ditarik serigala akhirnya bisa digunakan. Sejak Dahui datang ke rumah Yu, ia minum air batu roh setiap hari. Tubuhnya yang tinggi semakin besar. Duduk di tanah, kepalanya melebihi rumput liar. Big Ray terlihat perkasa, dan perilakunya lebih ramah daripada anjing jinak di depan Lianhua. Namun terhadap orang lain, ia tetap dingin. Jadi, satu-satunya yang bisa mengemudikan kereta luncur adalah Yu Lianhua. Di atas kereta luncur kecil, Yu Lianhua duduk di depan, mie babi dan tepung putih diletakkan di belakang. Terdapat pegangan di belakang kereta, sehingga hadiah tidak akan jatuh di tengah jalan. Yu Lianhua mengenakan pakaian terhangat topi bulu kelinci yang menutup telinga,
Syal bulu kelinci di leher, sepatu bot berbulu tebal, dan mantel kulit serigala yang hanya menyisakan sepasang matanya. Yu Hai takut putrinya kedinginan, jadi ia membungkusnya rapat-rapat. Ayo pergi, seru Yu Lianhua pada keluarganya, lalu memberi aba-aba pada Dahui. Serigala besar itu mulai berjalan pelan di atas salju, lalu perlahan mempercepat langkah. Pegunungan dan hutan di kedua sisi jalan terlihat bergerak mundur. Awalnya, Xiao Hei dan Xiao Bai ingin mengikutinya, tapi kaki pendek mereka tersangkut di salju dan tidak bisa berlari cepat. Sebelum meninggalkan desa Dongshan, mereka ditinggalkan oleh ayah serigala mereka sendiri, dan terpaksa pulang dengan kecewa. Musim salju membuat udara sangat dingin. Hampir tidak ada pejalan kaki di jalan. Yu Lianhua pergi ke rumah saudara laki-laki kedua kakeknya terlebih dahulu. Yu Lixia tinggal di desa Dama, sebelah barat desa Xishan. Wilayah itu tidak dekat laut maupun gunung, tetapi lahannya subur. Keluarga Yu Lixia memiliki lebih dari 10 hektar lahan. Setelah membayar pajak, mereka masih punya sisa makanan. Tapi tahun ini adalah tahun bencana. Meskipun pemerintah mengurangi pajak, kehidupan tetap sulit. Saat Yu Lianhua memasuki desa, tidak ada seorang pun di luar rumah. Ia mengemudikan kereta luncur langsung ke pintu rumah pamannya dan mengetuk pintu. Yang membuka adalah Yu Yang, putra tertua keluarga Yu Lixia. Ketika melihat kereta luncur dan serigala besar itu, ia terkejut sejenak, lalu bertanya, apakah ini Xiao Lian atau Lianhua? Terima kasih atas amplop merah yang dikirimkan oleh Hai Feng. Akhir bab ini. Bab sebelumnya. Kembali ke daftar isi. Bab berikutnya. Karena kedua keluarga tinggal berjauhan dan jarang saling berkunjung, Yu Lianhua tidak begitu mengenal sepupu dari keluarga kakek kedua. Ia menurunkan syalnya, membuat Yu yang tertawa dengan nada kering. Beruntung, Yu Lixia keluar dari halaman dan melihat ekspresi terkejut Yu Lianhua. Segera ia bertanya, ini hari bersalju, mengapa Lianhua datang ke sini? Ada apa di rumah? Tidak ada apa-apa. Keluargaku menyembelih babi, ayahku menyuruhku membawakan sedikit daging untuk kakek kedua, jawab Yu Lianhua. Hidung kecilnya memerah karena udara dingin, bulu matanya tertutup kristal es. Dengan kulit putih bagaikan salju, ia tampak seperti peri salju yang turun dari langit. Keluarga Jing akhir-akhir ini tidak dalam kondisi baik. Daging babi sangat mahal. Jika kamu menjualnya, kamu bisa mendapatkan uang untuk beli makanan. Untuk apa memberikannya? Cepat ambil kembali. Dulu, keluarga Yu Lixia berada dalam posisi lebih baik dibandingkan dua saudaranya. Setelah Yu Hai dipisahkan dari keluarga besar, paman kedua pun kesulitan untuk maju. Yu Hai membangun keluarga sendiri dan tak banyak membantu, sehingga Yu Lixia tak memiliki nyali untuk meminta barang-barang dari junior. Menantu perempuan tertua Yu Lixia tak bisa menyembunyikan rasa takjub saat melihat sepotong besar daging dan sekantong gandum di kereta luncur. Ia langsung menyela ayah mertuanya. Ayah, keponakanku pasti kedinginan sepanjang perjalanan. Silakan masuk dulu dan hangatkan diri. Yu Lianhua cepat menggelengkan kepala. Tidak, aku harus pergi ke desa Xishan untuk mengantarkan hadiah tahun baru. Kakek kedua, selamat tahun baru dan semoga sukses tahun ini. Ia menurunkan daging dan biji-bijian untuk keluarga kakek keduanya, lalu naik kembali ke kereta luncur yang ditarik Dahui. Yu Lixia ingin mengajaknya makan siang, tapi ditolak dengan alasan harus mengunjungi neneknya. Ia belum pernah mengenal keluarga kakek kedua secara dekat, jadi akan terasa canggung jika dipaksa tinggal lama. Menantu perempuan tertua Yu Lixia tak sabar membuka karung itu. Begitu melihat tepung putih di dalamnya, ia berseru, Ayah, keluarga Dahai benar-benar memperhatikan kita. Ini tepung putih begitu banyak, setidaknya lebih dari 20 kilogram. Dan sepotong daging babi ini, beratnya lebih dari 10 kilogram. Berapa tael perak harganya di pasar? Yu Lixia memandang tajam dan berkata, lebih dari beberapa tael perak? Ini daging babi hutan. Keluarga Yu Hai adalah keluarga yang baik dan saleh, anak ketiga menikmati berkah dengan mengikutinya. Bos dan istri, daging ini adalah hadiah tahunan Dahai kepada kami, dan kami tidak akan menjualnya demi uang tambahan. Menantu perempuan tertua tersenyum lebar. Kalau begitu, kita akan dapat rezeki. Ceka-ceka, keluarga Dahai benar-benar hebat, bisa mendapat kubis segar. Malam tahun baru nanti, kita akan makan kubis dan pangsit babi. Kita satu-satunya di desa yang bisa makan kubis dan pangsit babi tahun ini. Yu Lixia tersenyum lebar hingga kerutan di sudut matanya semakin dalam. Terima kasih pada anak ketiga. Musim semi depan, hasil panen akan datang dari ladang kita. Ingatlah untuk mengirimkannya ke paman ketigamu. Sebagai saudara, hubungan hanya akan semakin erat jika sering saling kunjung. Yu Yang, putra bungsu Yu Lixia, melihat arah hilangnya kereta luncur itu dan tiba-tiba berkata, Ayah, kereta luncur apa yang baru saja dinaiki oleh Lianhua? Apakah kau lihat dengan jelas? Yu Lixia memandang bekas tapak kuku di atas salju dan tersenyum. Apalagi yang bisa dia tarik? Itu salah satu anjing peliharaan keluarga pamannya. Pamannya juga sama. Di tahun bencana, orang susah makan,
Masih saja memelihara anjing yang boros makan. Yu yang tidak berpikir demikian. Ia merenung sejenak dan merasa itu bukan anjing biasa. Ia berbisik, "Ayah, menurutku itu bukan anjing, itu serigala." "Omong kosong. Pernahkah kau lihat serigala? Kalau serigala tidak memangsa manusia, itu sudah bagus. Siapa yang berani gunakan serigala untuk menarik kereta luncur?" Yu Lixia menegur putranya. Orang ini sungguh aneh. Serigala bisa menarik kereta luncur? Yu yang bergumam, "Menurutku itu serigala." Telinganya tegak, ekornya terkulai. Kalau bukan serigala, pasti silangan antara anjing dan serigala. "Hei, nanti kalau sempat, kunjungi rumah saudara Dahai. Kalau ada anak anjing lahir, mintalah satu untukku." Yu Lixia menepuk kepalanya. "Apa yang tersisa? Gunakan jatahmu untuk memberinya makan? Orang saja tidak cukup makan. Apalagi ada makanan cadangan untuk anjing? Lupakan saja pikiran itu." Di luar sana, Yu Lianhua telah berlari jauh dan akhirnya tiba di desa Xishan sebelum tengah hari. Begitu memasuki desa, ia bertemu seorang menantu perempuan yang sedang keluar tanpa melakukan apapun. Wanita itu sangat ketakutan melihat Dahui hingga terjatuh di atas salju. "Ya Tuhan! Serigala! Serigala telah masuk desa." Belum sempat Yu Lianhua menghentikannya, wanita itu sudah berlari pulang dalam keadaan berantakan. Dahui melambatkan langkah dan menatap Yu Lianhua dengan pandangan polos. Lianhua berkata tanpa daya, "Cepat pergi, hati-hati kalau mereka membawa orang kemari dan membunuhmu seperti serigala liar." Dahui tampak sombong, "Apa yang bisa dilakukan manusia lemah terhadap diriku?" Namun, agar tidak menimbulkan masalah, Yu Lianhua tetap mendesaknya untuk segera menuju rumah kakek. Pintu rumah kakek terbuka. Ia mengetuk pintu beberapa kali dan menurunkan kereta luncur. Ia segera menyembunyikan Dahui terlebih dahulu agar tidak menakuti orang lain. Paman keluar rumah mendengar suara ketukan dan melihat Yu Lianhua yang seperti manusia salju kecil, dengan seekor serigala, mengikutinya. Ia ketakutan hingga segera mengambil tiang di samping tembok, bersiap untuk pertarungan hidup dan mati. "Paman, ini aku, Lianhua." Melihat postur itu, Yu Lianhua buru-buru berkata. Liu Pei melihat lebih dekat dan ternyata orang yang memegang serigala itu adalah keponakannya sendiri. Melihat kereta luncur kecil di belakang mereka, ia tiba-tiba merasa heran. Kakak iparnya sangat ambisius sampai menggunakan serigala untuk menarik kereta luncur. Ia yakin Lianhua datang sendiri untuk mengantarkan barang tersebut. "Lianhua, kenapa kamu datang jam segini? Masuklah dan hangatkan dirimu di kang." Bibi tertua keluar dari rumah, meraih tangan Lianhua dan membawanya masuk. Dahui melihat tuannya dibawa pergi oleh orang asing, segera melewati mereka dan menatap Liu Pei dengan waspada. Bibi tertua berseru, "Oh, Bu," sambil menunjuk ke arah Dahui dengan tangan gemetar. "Lianhua, ini apa?" Yu Lianhua buru-buru menghibur bibinya. "Bibi, ini hewan peliharaan yang dibesarkan oleh pangeran muda. Namanya Big Hui. Meskipun terlihat garang, wataknya jinak dan tidak akan pernah menggigit sembarangan orang." "Jinak? Itu masih bisa menggigit. Siapa yang tahu kapan ia akan menggigit?" "Wah, ini anjing atau serigala? Kelihatannya sangat gagah." Liu Zimin, anak ketiga dari keluarga paman ketiga, berusia 13 tahun, bergegas keluar dan berhenti 3 langkah di depan Dahui. Ia menggaruk kepalanya, ingin mendekat, tapi juga takut dan ekspresinya sangat rumit. Yu Lianhua menyisir rambut di dada Big Ray dengan jari-jarinya, membersihkan salju dari tubuhnya, lalu berkata kepada Liu Zimin, "Big Ray sebenarnya adalah serigala, tapi dia telah dijinakkan, dan lebih patuh daripada anjing." Dahui melirik ke samping, dengan sedikit rasa bangga muncul di matanya membandingkan serigala ini dengan anjing bodoh itu. "Bukankah itu terlalu menurunkan gaya serigalaku?" Liu Ziqiang, putra bungsu keluarga paman kedua, dengan hati-hati mendekat, berhenti 1 langkah dari Dahui. Melihat Dahui tidak berniat memperhatikannya, ia memberanikan diri mengulurkan tangannya. Bibi kedua Hu berteriak, "Ziqiang, kamu ingin mati? Sepupumu bilang itu serigala." "Serigala!" Dahui merasa terganggu dengan suara tajam itu dan melangkah tidak sabar di atas salju. Lianhua menepuknya perlahan untuk menenangkan. "Sepupu kedua, sepupu ketiga. Segera turunkan barang-barang di kereta luncur." Kubisnya tidak membeku. Yu Lianhua buru-buru mengalihkan perhatian kedua sepupunya agar tidak terus memprovokasi Dahui. Watak Dahui tidak terlalu baik. Dia bahkan tidak repot-repot memperhatikan keluarga Yu yang dekat, apalagi 2 orang asing yang belum pernah dilihatnya. Nenek Lianhua, Nyonya Yao, keluar dengan langkah kecil dan memarahi kedua menantunya. "Lianhua sudah di sini, kenapa kalian tidak membawanya masuk?" "Hati-hati, anak itu membeku." "Lianhua, kemarilah, datanglah ke rumah nenek." Lianhua mengibaskan salju di tubuhnya, melepas mantel kulit serigala dan menggantungnya di teras untuk dikeringkan. Setelah masuk rumah, ia melepas topi dan syalnya. Dahui pun meniru, mengibaskan salju di tubuhnya, lalu mengikuti Lianhua masuk ke dalam rumah dengan langkah anggun dan bangga. Di rumah Yao,
Hanya ada sepasang suami istri tua yang duduk santai. Tidak ada anak-anak yang mengganggu. Dahui menunjukkan rasa puas. Aduh, kenapa binatang ini ikut masuk? Lian Hua, suruh dia berbaring dan jangan menakuti orang. Kakek Liu Chunjin mengetahui tentang serigala ini, konon ia menyelamatkan nyawa menantunya. Namun, serigala tetaplah liar, lebih baik menjaga jarak. Liu Zimin memindahkan semua kubis ke dapur, lalu masuk dan berkata sambil tersenyum, "Kakek, saudari Lian Hua memberi keluarga kami banyak daging babi, mie putih, dan kubis." Liu Chunjin berkata, "Aku belum habiskan daging babi dan serigala yang dikirim terakhir kali. Mengapa kalian kirim lagi? Kami akan terima kubisnya. Daging babi dan mie putihnya bisa kalian bawa pulang." Yu Lian Hua cemberut. Mereka nekat menempuh salju dan angin untuk mengantarkannya kepada nenek dan kakek. Tapi kakek menyuruhku membawanya kembali? Ibuku pasti akan marahi aku karena gagal menyelesaikan tugas, dan aku tidak mau itu terjadi. Nenek Yao menyentuh pipi kecil cucunya yang memerah karena kedinginan. Ayahmu dan ibumu juga terlalu keras. Mengapa kalian suruh anakmu melakukan perjalanan ini dalam cuaca dingin? Jika anak itu sakit, mari kita lihat apakah aku bisa menyelamatkannya. Setelah Nyonya Han menyimpan daging dan tepung putihnya, ia masuk dan bertanya prihatin, "Lian Hua, sudah makan siang? Bibimu akan buatkan mie untukmu. Minumlah untuk menghangatkan badan dan mengusir lapar." Keluarga Liu makan 2 kali sehari, dan belum lama selesai sarapan. Jika rumput belum muncul siang ini, berarti kompor belum menyala. Nyonya Han tahu bahwa keluarga Yu makan 3 kali sehari, dan Yu Lian Hua pasti berangkat pagi-pagi sekali, jadi ia pasti lapar saat ini. Yu Lian Hua mengangguk. "Gnocchi yang dibuat oleh bibiku enak sekali. Terima kasih, bibi." Saat itu, 3 paman, 3 bibi, dan anak-anak mereka masuk untuk menyambut tamu kecil Yu Lian Hua. Dahui yang semula terbaring di dekat Kang, terjepit oleh kerumunan dan tidak punya tempat tinggal, maka ia berlari ke belakang mencari tempat tenang untuk berbaring. Nenek Lian Hua melihat rumahnya begitu ramai hingga tidak ada ruang untuk meja, lalu berkata kepada putra dan menantunya, "Kamu boleh pergi dan lakukan apa yang seharusnya. Kamu bukan orang luar. Tinggalkan saja beberapa junior untuk berbicara dengan Lian Hua." Anak tertua dari 3 putri keluarga paman, Liu Feifeng, sudah menikah. Saat menikah, keluarga Yu memberinya hadiah besar, membuat seluruh desa Xishan membicarakannya. Anak kedua, Liu Feiying, akan berusia 17 tahun setelah tahun baru Imlek. Ia telah menentukan calon keluarga dan akan menikah di musim semi. Anak ketiga, Liu Feiyan, hampir 15 tahun, dan konon bibi tertuanya menjaganya. Yu Lian Hua memiliki hubungan yang lebih dekat dengan Liu Ziwei, sepupu dari keluarga pamannya yang kedua. Selain itu, ada 2 anak lainnya, seorang putra dan seorang putri. Gadisnya bernama Liu Feisu, berusia 14 tahun, sifatnya lembut dan pendiam, sama sekali tidak sekeras ibunya. Adapun putra bungsu, Liu Ziqiang, usianya setara dengan kakak tertua Yu Lian Hua, tetapi sikapnya masih sangat kekanak-kanakan. Saat ini, ia pun masih terpaku pada Dahui di luar. Liu Zimin adalah satu-satunya anak dalam keluarga paman ketiga. Sifatnya lugas dan berani seperti ayahnya. Ia telah menempuh pendidikan di kota selama 2 tahun, konon nilainya cukup memuaskan. Keluarga awalnya tidak mengira bahwa ia akan lulus ujian ilmu pengetahuan. Mereka hanya berharap ia mampu membaca beberapa kata tanpa buta huruf, sehingga suatu hari nanti bisa bekerja sebagai pemegang buku di sebuah toko di kota, memiliki keterampilan tersendiri. Beberapa sepupu duduk di atas Kang, berbincang-bincang bersama Yu Lian Hua. Anak-anak mengelilingi Dahui dari kejauhan, namun sedikit takut untuk mendekat. Liu Ziqiang, meski ceroboh dan nekat, tetap mencoba mendekati Dahui langkah demi langkah meskipun dicegah oleh saudara-saudaranya. Dahui memberinya tatapan tajam sebagai peringatan, tetapi Liu Ziqiang sama sekali tidak merasa takut, bahkan berani mengulurkan tangannya untuk menyentuh bulu Dahui. Namun, Dahui tidak membiarkannya seenaknya. Ia langsung memperlihatkan ekspresi galak dan menunjukkan deretan giginya yang tajam untuk mengancam. Meskipun demikian, Liu Ziqiang mengingat ucapan sepupunya bahwa Big Grey tidak suka menggigit sembarangan orang, sehingga ia menjadi semakin berani. Orang-orang yang sedang asyik berbincang di dalam rumah tiba-tiba mendengar jeritan panik dan tangisan menyedihkan dari Liu Ziqiang. Mereka buru-buru keluar untuk melihat apa yang terjadi. Betapa terkejutnya mereka melihat Liu Ziqiang terjepit di bawah tubuh besar serigala abu-abu dan tidak bisa bergerak sedikit pun. Gigi tajam serigala abu-abu itu hampir menyentuh leher Liu Ziqiang, hanya berjarak 1 sentimeter. Matanya yang hijau menatap tajam, seolah memberi peringatan kepada mangsanya. Liu Ziqiang hanya bisa menutup matanya rapat-rapat, takut sampai lupa bagaimana cara melawan dan hanya bisa menangis dasar manusia kurang ajar. Siapa yang memberimu nyali untuk menyentuh kepala serigala ini? Saat Yu Lian Hua menunjukkan ekspresi tak berdaya, ia sadar bahwa Dahui memang suka menakuti orang. Ketika pertama kali datang ke rumah Yu, Dahui juga menggunakan cara yang sama untuk menakuti Liu Fangping yang terus mendekatinya.
Anak kecil itu begitu ketakutan sampai kencing di celana dan mengalami demam tinggi selama beberapa hari. Kini, Dahui tampaknya lagi-lagi ingin menunjukkan kesombongannya dan membuat orang lain ketakutan. Lian Hua, cepat suruh serigalamu melepaskan Ziqiang, jangan sampai dia digigit. Nenek Yao cemas dalam hati. Jika saja serigala itu benar-benar menggigit, bagaimana mungkin Liu Ziqiang masih bisa hidup? Nyonya Hu, yang sedang menjahit di kamarnya, mendengar tangisan putranya dan segera keluar untuk melihat. Ia hampir pingsan karena terkejut. Kakinya melemas dan ia jatuh duduk di atas salju, menangis keras-keras. Suara tangisannya membuat Dahui merasa kesal, wajahnya semakin galak. Yu Lianhua tahu bahwa sifat liar Dahui akan segera muncul. Ia segera maju dan memeluk leher Dahui, berusaha menenangkannya dengan lembut. Tangisan Nyonya Hu terus terdengar, membuat Yu Lianhua tak tahan lagi dan akhirnya berkata keras, "Bibi kedua, apakah Anda tahu bahwa binatang paling membenci suara? Jika Anda ingin sepupu Ziqiang meninggal lebih cepat, silakan terus menangis." Mendengar itu, Nyonya Hu langsung berhenti menangis seolah ada yang mencubit lehernya. Ia melirik putranya yang tergeletak di bawah cakar serigala. Wajahnya pucat pasi. Ia menahan rasa takut dan khawatir dalam hati, lalu berbisik, "Singkirkan binatang ini. Jika Ziqiang sampai terluka, saya tidak peduli apakah dia kerabat atau bukan." Tuan Yao juga khawatir pada cucunya. Namun, ketika mendengar perkataan menantu perempuan keduanya, ia berkata dengan nada tidak senang, "Kamu sendiri tidak tahu betapa keras kepala dan akalnya putramu. Kamu tidak bisa menahannya. Lalu siapa yang harus disalahkan? Ibu, Ziqiang itu cucumu sendiri. Dia digigit serigala yang dibawa oleh Lian Hua. Sebagai seorang ibu, aku merasa kasihan padanya, maka aku tidak bisa bicara kasar. Lian Hua itu nama keluarga Yu, bukan Liu, kenapa ibu malah marahi keluarga sendiri?" Nyonya Hu merasa tidak puas, pikirannya penuh dengan kekhawatiran. Dulu, ia sangat tidak setuju ketika mertuanya terus-menerus memberikan bantuan kepada anak perempuan yang menikah di luar keluarga. Meskipun tidak pernah diumbar ke publik, ia kadang-kadang mengeluh di hadapan pembantu-pembantunya. Belakangan, karena hubungan baik dengan keluarga Yu, ia berhasil masuk ke bengkel keluarga Yao. Pekerjaannya memang tidak berat, tetapi upah yang diterimanya tidak kalah dengan para pekerja dermaga. Suaminya pun pernah ikut kakak iparnya ke rumah keluarga Yu menjual semangka dan mendapat untung besar. Setelah itu, perlahan tapi pasti, ia mulai dekat dengan anggota keluarga suaminya yang dulunya ia benci. Namun, saat melihat putra bungsunya digigit oleh serigala besar yang dibawa oleh Yu Lianhua, ia langsung merasa dendam. Untunglah ia tidak sampai meminta nyawa Lianhua sebagai tebusan. Yu Lianhua menepuk-nepuk leher Dahui dan berkata, "Dahui, bukankah aku sudah bilang agar kamu tidak menakuti orang sembarangan? Mengapa kamu tidak ingat? Aku akan menghukummu dengan tidak boleh minum air batu roh selama 2 hari." Semua orang di keluarga Liu tidak bisa tertawa maupun menangis. Di luar rumah turun salju tebal. Jika haus, bisa menggigit salju saja. Apa gunanya menghukumnya dengan tidak boleh minum air? Lebih baik tidak memberinya daging saja. Bagaimana mereka tahu bahwa air yang dimaksud Yu Lianhua adalah air batu roh favorit Dahui? Bagi Dahui, ia bisa bertahan 3 hari tanpa makan daging, tetapi tidak bisa bertahan sehari tanpa minum air tersebut. Dengan enggan, Dahui melepaskan cakarnya dan melepaskan Liu Ziqiang. Ia kemudian pergi ke sudut dan duduk termenung, punggungnya terlihat sangat menyedihkan. Liu Ziqiang bangkit dari tanah, menarik napas lega, menepuk-nepuk salju di tubuhnya, lalu menunjuk punggung Dahui yang murung sambil bertanya pada Yu Lianhua, "Ada apa dengan dia?" Kelihatannya sedikit tidak bahagia. "Karena kamu, dia dihukum. Jauhi dia mulai sekarang, hati-hati dia melampiaskan amarahnya padamu." Yu Lianhua mengancamnya. Liu Ziqiang tidak punya rasa takut. Baru saja lolos dari cakar serigala, ia ingin mendekatinya lagi. Nyonya Hu segera menarik putranya dan memeriksanya dari atas ke bawah apakah ada luka. Tidak ada robekan di pakaiannya. Ia mengingat kembali nada suara Yu Lianhua barusan dan kata-kata yang dilontarkannya, wajahnya langsung memerah karena malu. Ia menampar belakang kepala putra bungsunya dan berkata dengan wajah galak, "Mengapa kamu begitu ceroboh? Itu serigala, bukan anjing. 1 gigitan saja sudah cukup untukmu." Liu Ziqiang menutupi belakang kepalanya dan mundur beberapa langkah, membantai ibunya, "Sepupuku bilang Big Ray tidak menggigit. Cuma menakutiku. Bu, aku sangat takut hingga hampir kencing di celana. Kamu bahkan tidak menenangkanku, malah memukulku. Apakah aku benar-benar anakmu?" Nyonya Hu menepuknya beberapa kali lagi, lalu meletakkan tangannya di pinggang dan mengomel, "Anak sialan, kalau kamu bukan darah dagingku, lebih baik kamu mati saja. Sekarang pulanglah bersamaku dan lihat bagaimana aku memberimu pelajaran. Kalau aku tidak kembali, aku tetap akan bermain dengan Big Hui." Liu Ziqiang, si kecil pemberani, menjadi semakin berani ketika diprovokasi. Nyonya Hu menarik telinga putranya dan membawanya pergi. Sambil berjalan, ia terus-menerus mengomel tanpa henti. Setelah kedua wanita itu pergi,
Rumah kembali tenang. Liu Ziwei berkata pada Yu Lianhua dengan rasa malu. Ibuku memang pemarah, jangan khawatir. Yu Lianhua tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Ia menuangkan secangkir air panas dari ketel, menambahkan satu tetes cairan batu roh ke dalamnya, lalu memberikannya kepada Liu Ziwei, berkata, sepupu tertua, sepupu Ziqiang baru saja berkeringat dingin. Jika dia keluar lagi, mungkin akan masuk angin. Ini obat untuk mencegah pilek dan masuk angin. Anda bisa memberikannya kepadanya. Liu Ziwei keluar membawa cangkir itu. Liu Zimin, yang tadi melihat Big Hui dari kejauhan, kini memandang serigala abu-abu di sudut dengan tatapan campuran takut dan kagum. Berkata, barusan, Big Hui begitu ganas dan membuatku takut. Belum selesai ia berbicara, terdengar ketukan di halaman rumah keluarga Liu. Ketika mereka keluar, ternyata banyak penduduk desa memegang cangkul dan sekop, mengelilingi pintu rumah mereka. Liu Chunjin memakai mantel besarnya dan keluar. Ia memandang kepala desa dan penduduk desa dengan bingung, lalu bertanya, apa yang terjadi? Apakah ini tentang sesuatu yang penting? Kepala desa menjawab dengan sedikit gugup. Saudara Chunjin, istri Erdan baru saja mengatakan bahwa ia melihat seekor serigala memasuki desa. Kami mengikuti jejak kaki tersebut dan menemukan bahwa serigala itu masuk ke rumah Anda. Apakah Anda tidak merasakan sesuatu yang aneh? Liu Pei, paman tertua Yu Lianhua, berkata dengan tergesa-gesa, tidak ada serigala. Saya yakin menantu perempuan saya salah lihat. Saudara perempuan saya, Lianhua, baru saja datang dengan kereta luncur untuk mengantarkan sesuatu kepada kami. Bukankah menantu perempuan Erdan mengira anjing abu-abu besar yang menarik kereta luncur itu sebagai serigala? Istri Erdan dari belakang kerumunan maju dan berkata, bagaimana mungkin aku salah lihat? Aku bisa membedakan antara serigala dan anjing. Aku yakin yang kulihat tadi adalah serigala, sangat ganas dan seperti ingin memakan manusia. Yu Lianhua mendengar suara itu, segera mengikatkan tali kecil di leher Big Hui, lalu membawanya keluar, berkata, kakek, paman, apa yang terjadi? Kedengarannya seperti serigala memasuki rumah kita. Tidak apa-apa, Hui besar kami sangat kuat, bahkan serigala pun bukan lawan baginya. Tahun ini, ada bencana serigala di rumah kami, dan Big Hui bahkan menyelamatkan nyawa ayahku. Kepala desa Sishan dan penduduk desa mengikuti suara tersebut dan melihat seorang gadis kurus berkulit putih memegang seekor anjing besar yang lebih tinggi darinya. Anjing besar itu ditutupi bulu abu-abu, dengan kepala tertunduk dan ekor terselip di antara kedua kakinya, tampak seperti baru saja diperbaiki. Istri Erdan menunjuk Big Hui dan berteriak, itu dia, itu dia. Penduduk desa tertawa terbahak-bahak dan meletakkan senjata di tangan mereka. Siapapun yang memiliki pandangan tajam dapat melihat bahwa meskipun anjing abu-abu besar di belakang gadis kecil dari keluarga Yu sedikit lebih besar, ia sangat jinak dan patuh. Bagaimana mungkin itu serigala? Jika itu benar-benar serigala, mengapa tidak menggigit gadis kecil dari keluarga Yu dulu? Kepala desa memelototi istri Erdan dan menegurnya. Apakah kamu mengatakan kamu tidak salah lihat? Apakah serigala kamu begitu jujur? Erdan, kamu tidak bisa membiarkan istrimu seenaknya saja. Dia hanya akan mengikuti arus. Fakta sudah jelas di depan mata, tetapi kamu masih berdalih. Saudara Chunjin, maafkan kami. Ayo pergi, ayo pergi. Itu hanya alarm palsu. Kepala desa melambaikan tangannya kepada semua orang dan pergi lebih dulu. Siapa yang mau main-main di luar saat cuaca sedingin ini? Dalam perjalanan pulang, penduduk desa bercanda dengan Erdan tentang istrinya, mengatakan bahwa istri Erdan tidak seberani semut dan bahwa seekor anjing saja bisa menakutinya hingga wajahnya pucat. Setelah pintu keluarga Liu tertutup, Dahui kembali menunjukkan penampilan agungnya. Dengan matanya yang hijau seperti permata, ia memandang keluarga Liu seperti seorang bangsawan, menggigit tali di lehernya, melangkah dengan anggun, lalu kembali ke dalam rumah untuk melanjutkan masa berkabung karena tidak akan bisa meminum air batu roh dalam 2 hari ke depan. Paman tertua dari keluarga Liu tercengang dan berkata, serigala ini benar-benar telah menjadi roh. Ia tadi pura-pura menjadi anjing. Liu Feiyan, putri bungsu dari keluarga pamannya, mengerucutkan bibirnya dan berkata sambil tersenyum. Hewan peliharaan kakak ipar semua hebat. Xiao Lian bilang bahwa rusa roh kecilnya tidak pernah buang air kecil sembarangan di dalam rumah. Bahkan di musim dingin, mereka tahu cara membuka pintu agar bisa keluar dengan mudah. Liu Ziqiang keluar dari balik ibunya dan berkata dengan iri, Bu, ayo kita pelihara rusa roh juga. Nanti kalau sudah besar, kita bisa bunuh dan makan dagingnya. Nyonya Hu memutar matanya dan berkata, kamu bahkan tidak mampu memelihara rusa roh. Jadi mengapa bicara tentang memeliharanya? Rusa roh dan kelinci di gunung hampir punah. Di mana aku bisa mencari rusa roh? Berhentilah bermimpi. Bagaimana dengan ayah? Jika ayah sakit dan ibu memperlakukannya lebih baik, akankah dia berdamai denganmu? Dengan ayah di sini, saudara laki-laki kedua akan lebih berbakti setiap tahun. Sekarang, ayah mengikuti keluarga saudara laki-laki kedua dan makan makanan pedas. Bagaimana dengan keluarga kita?
Nyonya Li melihat makanan di atas meja yang tidak dimakan siapapun, dan dia menghela nafas dengan sedih. Wajah Nyonya Zhang langsung menunduk, dia menampar sumpitnya di atas meja Kang, dan menatap Nyonya Li dengan sinis tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Nyonya Li terlalu sering menatapnya hingga kulit kepalanya mati rasa. Matanya mengelak, dan dia tidak tahu kemana harus mencari. Yu Dashan menarik lengan baju istrinya untuk memberi isyarat agar dia berhenti mencabuti bulu harimau. Ia tahu ibunya sudah lama menyesalinya. Dia menyesal tidak memperlakukannya dengan baik ketika Lao Yu sakit, dan menyesal karena dia begitu tidak berperasaan. Tapi apa gunanya menyesal? Sudah terlambat. Yubo meletakkan mangkuk dan sumpit di tangannya dan berkata dengan ekspresi mencela diri sendiri, jika orang tuamu ada di sini, jangan bepergian jauh. Sebagai seorang anak, ketika orang tuamu sakit, kamu harus berada di sana untuk mereka. Tapi ketika ayahku sakit parah, aku berada jauh di kota dan tidak bisa berada di sekitar untuk memenuhi baktiku. Wajah Nyonya Zhang semakin suram. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Jika kamu bisa membantuku, mungkinkah ayahmu sakit parah? Ketika orang melakukan kesalahan sendiri, mereka selalu berusaha menyalahkan orang lain atas kesalahannya. Dampaknya memberi Zhang alasan terbaik untuk mengabaikan tanggung jawab. Yu Dashan kehilangan kata-kata. Namun Nyonya Li bergumam dengan suara pelan sebagai menantu perempuan, kenapa aku sering keluar masuk kamar ayah mertuaku? Lagi pula, bukankah dia punya anak kandung? Kalau ibu memanggil Dahai untuk merawat ayahku ketika dia jatuh sakit, apa yang akan terjadi selanjutnya? Meski anak kedua berpisah dan berpisah, ayah tidak bisa melepaskannya, bukan? Nyonya Zhang mendengus dingin dan berkata, kamu tidak boleh bersyukur. Dashan, kamu tumbuh besar dengan makan dan tinggal bersama keluarga Yu, dan semua yang kamu miliki diberikan oleh keluarga Yu. Sekarang istrimu mengatakan bahwa kamu bukan anak kandung dari keluarga Yu dan tidak ingin melayani orang tua. Apakah kamu tidak takut dimarahi sebagai serigala bermata putih ketika kamu keluar? Dashan, istri yang berbudi luhur dan suami yang baik jarang menimbulkan masalah. Kamu harus menjaga istrimu dengan baik. Li berpikir, mengapa saya tidak berbudi luhur? Tidak peduli seberapa buruknya aku masih lebih baik darimu. Seorang penyihir tua yang bahkan bisa kejam terhadap suaminya sendiri. Bukan aku yang bercerai. Dalam pandangan Li, ibu mertuanya mengatakan dia bercerai di permukaan. Namun nyatanya dia diceraikan oleh Lao Yutou. Hanya saja ayah mertua saya baik dan saleh. Dan dia kasihan pada putranya yang sedang belajar di luar negeri. Jadi dia menyerahkan harta keluarga yang sangat besar kepada keluarga Zhang. Yubo berbicara lagi saat ini, Bu. Ini tahun baru Imlek, jangan bicarakan ini. Lagi pula, menarik untuk mengatakan tanggung jawab siapa sekarang? Bu, jangan segan mengeluarkan uang. Ketika musim semi berikutnya tiba, ketika saya lulus ujian sebagai sarjana, situasi keluarga kami akan membaik. Setelah diterima sebagai sarjana, Anda dibebaskan dari pajak. Oleh karena itu, sebagian keluarga yang memiliki tanah, untuk menghindari pajak, akan menyerahkan ladangnya atas nama ulama. Para ulama bisa mendapatkan beberapa manfaat darinya. Namun, desa Dongshan memiliki lebih sedikit ladang dan lebih banyak gunung, dan sebagian besar penduduk desa bergantung pada laut untuk mata pencaharian mereka. Bahkan jika Yubo diterima, rencananya mungkin tidak akan terwujud. Makan malam tahun baru keluarga Zhang berakhir dengan cara yang tidak menyenangkan, dan tidak ada pangsit untuk mengucapkan selamat tinggal pada tahun lama dan menyambut tahun baru di tengah malam. Keluarga tersebut bahkan melewatkan menonton malam tahun baru dan tidur lebih awal agar tidak kelaparan hingga tidur di tengah malam. Rumah tua keluarga Yu duduk-duduk, dengan gembira memecahkan biji melon, makan daging kering, kentang goreng-goreng, keripik kentang, dan makanan ringan lainnya. Yu Lianhua juga menggunakan kertas tebal untuk menggambar setumpuk kartu remi dan mengajari beberapa anak cara bermain kartu. Orang-orang dewasa memandang dengan penuh minat. Karena insiden penembakan Hanako di Fangfangzhen, mereka khawatir putri baptis mereka akan datang ke sini di tengah salju dan angin setahun yang lalu, dan dia mungkin melewatkannya dalam perjalanan pulang pada malam tahun baru. Wajar baginya untuk tinggal di rumah Yu saat tahun baru. Dia menyaksikan anak-anak bermain permainan kartu melawan pengganggu, dan dia merasa gatal dan memohon Lianhua untuk menyerahkan posisinya kepadanya. Dia juga bersenang-senang. Jumlah anak dalam keluarga banyak, jadi setelah mempelajarinya, setiap orang bergiliran bermain. Jadi yang nonton banyak, tapi yang main cuma 4. Yu Lianhua menyerahkan kursinya dan menggambar kursi lain untuk dimainkan oleh orang dewasa. Sejak saat itu, di rumah, Liu Junping, Yu Hang, Liu Yan'er dan Yu Xiaolian bermain kartu dengan keras. Kang Wei adalah pertarungan Fangfangzhen, Liu Hu, Yu Hai dan Lao Yutou. Yu Caifeng dan Liu Si yang tersisa menyaksikan pertempuran sambil tertawa dan memecahkan biji melon. Xiao Shitou dan Liu Fangping, sebaliknya, mengganggu saudara laki-laki dan perempuan mereka untuk membiarkan mereka bermain sebentar. Fangfangzhen tidak tahu apakah dia beruntung atau tidak, tapi dia selalu mendapat kartu pengganggu, tapi dia tidak pernah menang sekalipun. Yang kalah harus menempelkan catatan di wajahnya, dan wajahnya seperti tirai, dan ada catatan di mana-mana dengan batu-batu kecil untuk latihan kaligrafi.
Yu Tou tua belajar dengan lambat, jadi Yu Lianhua duduk di sampingnya dan memberinya instruksi dari waktu ke waktu, sehingga dia memiliki lebih banyak waktu untuk menang. Fang Fangzhen menjadi semakin frustrasi dan berteriak, saya tidak percaya pada kejahatan ini lagi. Ayo lagi. Saya pasti akan memenangkan permainan ini. Gelak tawa di dalam ruangan datang dari waktu ke waktu, menambah sedikit kehidupan di langit malam yang sunyi. Pada tengah malam, pangsit yang dibuat pada malam hari dikeluarkan dari panci. Ada isian kubis dan daging babi, asinan kubis dan isian daging babi, isian daun bawang dan telur, serta pangsit seafood. Keluarga lain bahkan tidak punya pangsit, tapi keluarga Yu punya yang kaya raya. Sungguh menjengkelkan membandingkan orang satu sama lain. Setelah tengah malam, keluarga Yu makan pangsit dan tertidur satu persatu. Anak-anak mendapat mimpi indah, di mana mereka menerima banyak uang keberuntungan. Keesokan paginya, anak-anak bangun pagi-pagi tanpa orang dewasa memanggil mereka. Pertama, saya memberi kakek saya 100 tahun dan menerima amplop merah berisi uang tahun baru dari Lau Yu Tou. Setelah Liu Fangping bersujud, dia tidak sabar untuk membuka amplop merah. Ada 10 koin tembaga di dalamnya, dan dia tidak bisa menahan senyum cukup baginya untuk membeli banyak maltosa. Saat tahun baru Imlek dulu, setiap orang tua saya hanya memberikan 1 atau 2 koin tembaga sebagai uang keberuntungan. Tahun lalu, mereka mengembara di jalan untuk melarikan diri dan bahkan tidak bisa makan. Apalagi uang keberuntungan? Saya mendapat 10 koin tembaga dari kakek saya saja sebagai uang keberuntungan, dan pasti akan ada lebih banyak lagi dari orang tua saya, serta paman dan bibi saya. Liu Fangping menghitung dengan jari kelingkingnya, dia pasti akan mendapatkan banyak uang keberuntungan tahun ini. Ketika Liu Fangping melihat ayahnya masuk dari halaman barat, dia bergegas ke arahnya. Namun, dia terpeleset di salju di tanah dan jatuh di depan Liu Hu. Kakak tertuanya Liu Junping menutup matanya dan tidak tahan untuk melihat secara langsung. Anak-anak lain tidak bisa berdiri tegak sambil tertawa. Liu Hu membungkuk dan menggendong putra bungsunya, sambil bercanda berkata, "Hei, meskipun ini tahun baru, tidak perlu mengadakan upacara sebesar itu." Liu Fangping mengenakan banyak pakaian, jadi terjatuh tidak terasa sakit sama sekali. Dia tidak repot-repot membersihkan salju di pakaiannya, menundukkan tangannya, dan tersenyum begitu keras hingga matanya menyipit. "Ayah, selamat tahun baru. Semoga semuanya berjalan baik, dan semoga kamu beruntung. Ini amplop merahnya." Liu Hu menepuk pantatnya, mengeluarkan amplop merah dari sakunya, dan menganggukkan kepala kecilnya dasar manusia uang kecil. Liu Fangping mengambil jubah merah pemberian ayahnya dan berlari ke dapur untuk memberi ucapan selamat tahun baru kepada ibu dan bibinya yang sedang membuat pangsit. Dia menerima 2 amplop merah kecil. Saya menghitungnya secara diam-diam dan menemukan bahwa saya sekarang memiliki 40 kain. Bagi masyarakat awam, dianggap baik jika bisa memberikan 1 atau 2 sen kepada anaknya sebagai kado tahun baru. Sangat jarang orang seperti keluarga Yu memberikan 10 sen kepada anak-anaknya. Faktanya, Yu Hai ingin memberi anak-anak itu masing-masing sepotong perak, tetapi mengingat situasi keuangan keluarga saudara iparnya, kedua keluarga berdiskusi dan memutuskan untuk memberikan hadiah tahun baru sebesar 10 sen. Sebelum siomay disajikan, anak-anak sudah membuat lingkaran ucapan selamat tahun baru, dan tangan mereka penuh dengan amplop merah. Yu Lianhua mengumpulkan saudara-saudari dan mendiskusikan sesuatu dengan suara rendah. Begitu Fang Fangzhen melangkah ke pintu rumah Yu, dia dikelilingi oleh sekelompok kepala wortel kecil. Teriakan selamat jadi kaya, ini dia bawa amplop merah terus datang dan pergi. Seluruh rumah sangat berisik hingga telinga mereka berdenging, dan amplop merah dibuang tanpa ragu-ragu. Anak-anak yang menerima amplop merah itu bubar dengan tergesa-gesa, meninggalkan Fang Fangzhen dengan ekspresi bingung di wajahnya, bertanya-tanya malam apa itu. Yu Hai berjalan mendekat sambil tersenyum dan berkata Cao Er baru saja memanggil anak-anak dan merencanakan sesuatu secara misterius. Ternyata targetnya adalah kamu. Fang Fangzhen berkata dengan rasa takut yang masih ada cukup menakutkan memiliki lebih banyak anak. Saya teringat kembali ketika saya dikelilingi oleh puluhan musuh di medan perang, itu tidak seseram serangan mendadak tadi. Untungnya, saya sudah siap, kalau tidak saya akan mendapat masalah untuk sementara waktu. Sekelompok saudara dan saudari mengambil amplop merah dan berlari ke sebuah ruangan. Batu kecil itu menjepit isi amplop merah. Bentuknya bulat dan sepertinya bukan pelat tembaga. Liu Fangping tidak sabar untuk membuka amplop merah itu. Dia berseru kaget saudara Shitou, "Apa ini? Apakah ini perak?" Saat dia mengatakan itu, dia hendak memasukkannya ke dalam mulutnya dan menggigitnya untuk memverifikasi. Xiao Shitou juga mengeluarkan kacang perak seukuran ibu jari dari amplop merah, mengetahui bahwa kacang itu digunakan oleh keluarga kaya sebagai hadiah atau uang keberuntungan. Kacang perak kecil memiliki berat setidaknya 5 sen, yang setara dengan 500 koin tembaga. Ayah baptis saudara perempuan kedua sangat murah hati. "Hah? Uang keberuntungan kakak kedua sepertinya berbeda dengan uang kita." Xiao Shitou melihat cahaya keemasan berkedip di tangan saudari kedua dan buru-buru datang untuk melihatnya. "Tong, ting, ting, ting. Istirahat dulu bosku. Lanjut ke video berikutnya dan jangan lupa like dan subscribe channel ini ya.
Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami, Tong Ting.